اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan selama 1 bulan, kemudian kita masuk pada bulan baru, bulan Syawal, maka ketahuilah bahwa likulli waqtin ma yamla'uhu minal amal. Setiap waktu itu ada amalan yang mengisi waktu tersebut. Jadi sepanjang tahun Allah sudah mengajarkan kepada kita, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita amal-amal apa yang kita lakukan. Pada bulan Ramadan kita disuruh puasa Ramadan, disuruh tarawih, disuruh khatam Al-Quran. Nah, itu aktivitas pada bulan Ramadan. Pada bulan Syawal apa aktivitasnya? Ada. Nanti Dzulqa'dah apa aktivitasnya? Ada. Apa Dzulhijjah aktivitasnya? Ada. Semua ada. Dan semua itu bisa dibaca dalam satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dengan judul Lataiful Ma'arif Fima Liwadhaifil Ami Minal Wadhaif. Judul itu terjemahnya secara umum yaitu wadhifah-wadhifah atau tugas-tugas yang diamalkan dalam sepanjang tahun. Maka beliau memulai buku itu dengan wadhifah bulan Muharram, tugas pada bulan Muharram, tugas pada bulan Safar, tugas pada bulan terus urut sampai dengan Dzulhijjah. Nah, maka karena kita sekarang sudah masuk pada bulan Syawal, mari kita sedikit baca apa yang ditulis oleh beliau pada kitab ini. Beliau kasih judul Wadhaif Syawal, tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang muslim pada bulan Syawal. Dalam buku ini, setiap tugas beliau bagi menjadi beberapa majelis. Jadi pembahasan tentang Syawal dibagi beberapa majelis. Pembahasan tentang Ramadan dibagi beberapa majelis. Cara menjelaskannya begitu. Maka beliau mengatakan wadhaif Syawal, tugas-tugas pada bulan Syawal, wa fihi thalathatu majalis. Di dalam tugas ini ada 3 majelis yang ingin beliau sampaikan. Jadi tampaknya beliau bisa jadi menulis kitab ini sambil membuat kajian. Maka majelis yang pertama ini untuk disampaikan pada satu kajian. Besok pekan berikutnya majelis kajian lagi, beliau nulis al-majlisus tsani, majelis yang kedua. Pertemuan berikutnya lagi beliau nulis al-majlisus tsalis, majelis yang ketiga. Tampaknya seperti itu ya, karena dibagi dalam beberapa majelis. Maka beliau mengatakan al-majlisul awal, majelis yang pertama fi siyami Syawal kullih, berpuasa pada bulan Syawal semuanya. Maksudnya bisa kita pilih dari tanggal 2 sampai tanggal 30 Syawal, bebas. Wa idba'u Ramadan bisiyami sittati ayyamin min Syawal, dan melanjutkan puasa Ramadan dengan 6 hari dari bulan Syawal. Dan ini masalah saya kira semuanya sudah paham bahwa memang disyariatkan setelah Ramadan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena semuanya sudah paham masalah ini, maka saya langsung akan membahas poin-poinnya. Poin yang pertama, apa dalilnya bahwa disyariatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang puasa Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, "kana kasiyamid dahri," itu fadilahnya seperti puasa sepanjang tahun. Maka hadisnya jelas sahih, tidak perlu kita ragu-ragu tentang kesahihannya. Kenapa? Yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Jadi kita punya 2 kitab hadis yang tidak ragu-ragu kesahihannya, Bukhari sama Muslim.
Maka kalau panjenengan menemukan kitab hadis riwayat Bukhari, nggak usah tanya saya, ini derajatnya apa, nggak perlu. Bukhari berarti sahih. Panjenengan mendapatkan hadis riwayat Muslim, nggak usah tanya saya. Riwayat Muslim berarti sahih. Tetapi panjenengan perlu ngerti, ini betul nggak diriwayatkan Bukhari? Betul nggak diriwayatkan Muslim? Karena sebagian orang ngawur. Dia nulis satu hadis palsu, kemudian di belakangnya ditulis HR Bukhari. Nah, ngawur sekali. Dan ini beberapa kali saya temukan. Salah satunya ketika waktu itu kita mampir di satu warung soto. Kemudian kita makan soto sambil lihat tulisan-tulisan yang ada di dindingnya. Itu ada hadis Nabi dituliskan. Nah, salah satunya itu hadis riwayat Bukhari. Saya itu udah berkali-kali khatam Sahih Bukhari, Pak. Bukan karena sombong, tapi untuk memberitahu bahwa saya bisa tahu ini hadis bukan riwayat Bukhari. Kalau saya berkali-kali khatam Bukhari kok, ini hadis ini nggak ada kok. Dia bilangnya hadis riwayat Bukhari. Nah, maka ini kita harus berhati-hati. Hadis riwayat Bukhari juz berapa, nomor berapa. Kalau kita membaca kitab yang penulisnya sudah terkenal, misalnya lah Ustadz Somad atau Ustadz siapa yang terkenal, Ustadz Adi Hidayat ini, dia menyebutkan hadis riwayat Bukhari nomor sekian, juz sekian, insya Allah itu jujur, nggak salah itu insya Allah, karena penulisnya jelas. Tapi kalau panjenengan lihatnya di koran, nah koran perlu panjenengan ngerti dulu, yang nulis siapa ini. Kemudian kalau hadis riwayat Bukhari disebutkan nggak nomornya berapa. Kalau cuma nemu di koran, penulisnya nggak jelas, nomor hadisnya nggak dicantumkan, jangan langsung percaya, dicek dulu. Tapi kalau ada nomor hadisnya, nah panjenengan punya Sahih Bukhari, dicek di dalam kitab panjenengan. Benar nggak ada hadis itu? Nah kembali ke sini, ini hadisnya riwayat Imam Muslim, berarti hadisnya sahih, maka tidak perlu ragu-ragu, ini hadisnya sahih. Tapi saya harus jujur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Rata-rata ulama mensahihkan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih karena mauquf. Mauquf itu apa? Mauquf itu bukan sabda Nabi tapi perkataan sahabat Nabi. Saya ulangi lagi, riwayat Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mengatakan Rasulullah bersabda. Nah, bagi yang berpendapat bahwa hadis ini mauquf, berarti menganggap ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Maka seandainya betul perkataan yang mengatakan bahwa ini bukan sabda Nabi, tapi hanya perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, gimana? Meskipun ini perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, tetap bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena perkataan ini sesuai dengan dalil Quran. Barang siapa yang puasa Ramadan, berapa hari itu? 30 hari. Kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, 30 tambah 6, 36 hari. Maka seperti puasa 1 tahun, 1 tahun itu isinya 360 hari. Puasa 36 hari senilai 360 hari. Itu sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-An'am ayat 160. Panjenengan hafalkan karena ini termasuk ayat yang populer. Surat An'am, surat 6, ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashrun amthaluha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bisayyi'ah. Barang siapa yang membawa satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali yang setimpal saja, tidak dilipat gandakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah. Man jaa'a bil hasanah falahu ashrun amthaluha, atau ashru amthaliha, dua qiraah. Imam Ahmad termasuk yang berpendapat bahwa hadis ini mauquf, yaitu bukan sabda Nabi, tapi hanya perkataan Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu taala. Kemudian hukum puasa Syawal pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Mayoritas ulama berpendapat puasa Syawal hukumnya sunnah atau mustahab. Sedikit ulama berpendapat hukum puasa Syawal adalah makruh.
Nah, kalau mengikuti pendapat yang makruh, maka perlu dicek dulu kenapa makruh. Yang mengatakan makruh 1, Imam Thawri, 2, Imam Abu Hanifah, 3, Imam Abu Yusuf. Ini ulama-ulama yang ahli ijtihad, para mujtahid. Mereka menganggap bahwasanya puasa ini makruh. Kenapa? Karena musyabahata ahlil kitab. Karena dianggap menyerupai tingkah ahli kitab. Apa tingkahnya ahli kitab? Ahli kitab punya kebiasaan amalan wajib dengan amalan sunnah tidak dipisah. Maka ada seseorang pernah salat bersama Nabi, salat jamaah. Begitu Nabi sudah salam, orang ini langsung bangkit, pengen salat sunnah. Oleh Sayyidina Umar ditarik tangannya. Duduk dulu. Setelah salat fardu, jangan langsung salat sunnah. Pisah dulu dengan wirid, dengan zikir. Kata Sayyidina Umar, umat-umat terdahulu binasa gara-gara antara amal wajib dengan amal sunnah nggak ada pemisah. Rasulullah melihat hal tersebut, beliau mengatakan shadaqa Umar. Betul perkataan Sayyidina Umar. Maka menurut mereka tidak disunahkan puasa Syawal supaya tidak menyerupai ahli kitab. Nah, pendapat ini lemah. Kenapa? Karena puasa Syawal itu tidak sambul dengan puasa Ramadan. Karena sudah dipisah dengan satu hari raya Idul Fitri. Maka pendapat yang mengatakan makruh puasa Syawal itu boleh diterima kalau yang dimaksud adalah puasanya mulai tanggal 1 Syawal. Ramadan selesai, kemudian 1 Syawal langsung puasa sampai tanggal 6. Nah, itu baru menyerupai ahli kitab. Tapi kalau sudah kita pisah 1 hari dengan makan minum, maka kemudian tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal kita puasa, ini tidak makruh sama sekali dan tidak menyerupai ahli kitab sama sekali. Kemudian para ulama yang mengatakan sunnah untuk puasa Syawal, mereka berselisih menjadi 3 pendapat. Perselisihannya dalam hal apa? Dalam hal bagaimana pelaksanaannya yang paling utama. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, disunnahkan puasa Syawal secara mutatabi'atan, berturut-turut. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ndang rampung. Pendapat ini sangat bagus sekali karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala menghasung kita untuk bersegera di dalam beramal. Allah mengatakan misalnya pada surat Ali Imran ayat 133. Surat 3 ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bergegaslah kepada amalan yang menyebabkan ampunan dari Allah dan menyebabkan masuk surga yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bergegaslah, maka tanggal 2 bisa puasa Syawal, segera puasa Syawal. Lanjutkan sampai tanggal 7. Kalau ada seseorang niatan, nanti saya puasa Syawalnya akhir Syawal saja. Ternyata malaikat maut datang di tengah Syawal, maka dia batal tidak jadi puasa Syawal. Meskipun insya Allah sudah dapat pahala karena sudah diniatkan. Tapi orang yang hanya niat, dengan orang yang betul-betul sudah melakukan, lebih utama yang betul-betul sudah melakukan. Makanya mazhab Syafi'i katakan lebih utama langsung puasa Syawal berturut-turut. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, bahwasanya berturut-turut maupun tidak itu sama saja, tidak ada satu yang lebih utama daripada yang lain. Pendapat ini masuk akal juga, karena tidak adanya dalil yang secara tegas mengatakan lebih baik puasa Syawal berturut-turut, nggak ada. Adapun dalil yang saya sebutkan tadi itu dalil umum, tidak hanya bicara puasa Syawal, tapi bicara amalan secara umum kita disuruh segera bergegas-gegas. Mendengar adzan, tinggalkan semua aktivitas, segera datang ke masjid. Jangan menunggu sampai adzan selesai baru kemudian aktivitas dihentikan. Tapi begitu Allah, aktivitas langsung diselesaikan. Ibrahim As-Sha'ir, seorang ulama ahli hadis,
Dia bekerja sebagai tukang kayu. Kalau dia mengangkat kapaknya begini, tinggal mengayunkan kayu. Tapi muadzin mengatakan Allah, langsung kapaknya dilepas. Jadi Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada kapakmu itu. Maka kapaknya ditaruh. Kita perlu introspeksi ini. Apakah kita sudah seperti itu? Ataukah kita mendengar adzan, wah belum selesai, lanjutkan dulu. Selesai adzan, belum qomat, lanjutkan dulu. Selesai qomat, belum satu rakaat, lanjutkan dulu. Toh nanti masih dapat 2 rakaat. Apakah seperti itu? Nah, maka kita perlu untuk menurut Imam Ibrahim As-Shaikh di sini, begitu terdengar adzan, aktivitas semua tinggalkan. Pendapat yang ketiga, hendaklah puasa Syawal dilakukan menunggu agak lama. Jangan langsung tanggal 2 Syawal. Tetapi 3 hari sebelum Ayyamul Bid, ditambah Ayyamul Bid, kemudian ditambah setelah Ayyamul Bid. Berarti mulainya itu tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jangan langsung. Kenapa? Nah, pendapat ini adalah pendapatnya Imam Ma'mar dan yang lain-lain. Mungkin ya, maksudnya tujuannya adalah supaya pemisah antara puasa wajib dengan puasa sunnah itu agak panjang. Tapi pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Rajab wa huwa qaulun syadzun. Tetapi ini adalah pendapat yang syadz, yang tidak kuat. Karena pemisah antara puasa wajib dengan puasa sunnah itu tidak harus lama. Cukup 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, nggak ada masalah. Sudah, sudah. Ya. Ini hurufnya mungkin terlalu kecil ya. Saya besarin dikit, nggak apa-apa.
Baik, kita lanjutkan. Wa amma siyamu Syawal kullih. Adapun berpuasa Syawal seluruhnya dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Maka ada satu hadis diriwayatkan oleh seorang laki-laki dari kalangan Quraisy yang dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, wa Syawwalan, dan puasa Syawal, berarti seluruh Syawal, wal Arbi'a wal Khamis, dan Rebo plus Kamis, dakhalal jannah, dia pasti masuk jannah." Wa kharrajahul Imam Ahmad wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i. Nah, hadis ini derajatnya apa? Mari kita cek. Apakah hadisnya sahih ataukah tidak? Karena selama ini kita tidak pernah menemukan ulama mengatakan sunnah puasa Syawal secara keseluruhan. Maka bisa jadi hadisnya tidak sahih. Kita cari di sini, ini namanya adalah kitab Kamus Pencarian Hadis, kitab Majma'uz Zawaid. Nah, ternyata kita temukan di sini hadisnya. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa fihi man lam yusamma. Di dalamnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Wa baqiyatu rijalihi thiqat. Adapun perawi-perawi yang lain orang-orang yang terpercaya. Maka ringkasnya hadis ini dhaif. Dhaifnya karena ada rawi yang bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena tidak disebutkan namanya, berarti dia rawi yang majhul. Maka ringkasnya tidak disunnahkan puasa Syawal secara keseluruhan. Tapi seandainya ada orang puasa Syawal secara keseluruhan, gimana? Dari tanggal 2 sampai tanggal 30 Syawal, gimana? Boleh enggak? Bolehnya boleh. Tetapi kalau mau utama, enggak begitu. Kalau pengen utama, lakukan seperti yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah puasa Syawal secara penuh, enggak pernah. Beliau puasa penuh itu cuma 1 bulan saja Ramadan. Bulan Sya'ban, beliau puasanya juga tidak penuh. Tapi hanya nyaris penuh, hampir penuh. Puasa Syawal, enggak pernah beliau puasa penuh. Kemudian, kalau kita puasa Syawal secara keseluruhan, maka kita ingat sabda Nabi SAW, "Inna li ahlika 'alaika haqqan." Sesungguhnya keluargamu punya hak. Fasum Ramadan walladzi yalih. Maka puasalah Ramadan dan bulan setelahnya, yaitu bulan Syawal. Wa kulla arba'atin wa khamis fa idza anta qad sumta ad-dahra wa aftarta. Ini tambahnya juga dhaif. Nah, maka karena kita punya kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban kepada istri, kewajiban kepada anak, kewajiban kepada tamu, kewajiban kepada orang lain, nah, maka puasa Syawal sepanjang bulan ini mungkin menyebabkan kita lemah dari melakukan kewajiban-kewajiban kita. Terutama orang-orang yang pekerja berat. Kalau dia puasa 1 bulan Ramadan plus puasa 1 bulan Syawal, nanti bagaimana kamu bisa bekerja untuk menafkahi anak istri? Mungkin akan kelelahan. Maka tidak bagus puasa sepanjang bulan Syawal ini. Kemudian, wa fi mu'awadatis siyam ba'da Ramadan, kalau kita melakukan puasa lagi setelah Ramadan, puasa sunnah Syawal, fawaid adidah, maka di situ ada faedah-faedah yang sangat banyak. Jadi setelah selesai kita puasa Ramadan, jangan kapok untuk puasa, lanjutkan puasa sunnah Syawal. Faedahnya apa? Banyak kata beliau. Antara lain, yastakmilu biha ajra siyamid dahr. Dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Kok bisa? Tadi sudah dibahas. 1 amal digandakan oleh Allah 10 kali, itu minimal. Maka kalau kita puasa Syawal 6 hari, sama dengan puasa 60 hari, sama dengan puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan plus puasa Ramadan, sama dengan Ramadan itu 10 bulan, berarti 12 bulan pas 1 tahun. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya puasa Syawal dan Sya'ban itu kasolatis sunanir rawatib. Itu seperti kondisi sholat sunnah rawatib. Kita sholat maghrib, disunahkan sebelumnya sholat sunnah, setelahnya sholat sunnah. Kita sholat isya, disunahkan sebelumnya sholat sunnah, setelahnya sholat sunnah. Tujuannya apa itu? Yukammal bidzalik. Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat fardu. Nah, maka puasa Ramadan juga begitu. Puasa Ramadan kita nggak sempurna kan? Maka sebelumnya disunahkan puasa Sya'ban, setelahnya disunahkan puasa Syawal.
Maka puasa sunnah Sya'ban plus puasa sunnah Syawal itu untuk puasa Ramadan sama dengan sholat sunnah rawatib untuk sholat 5 waktu. Maka sebagaimana sholat 5 waktu kita yang tidak sempurna dilengkapi dengan puasa qobliyah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, maka puasa Ramadan juga dilengkapi dengan puasa sunnah qobliyah dan ba'diyah. Faedah yang lain, itu adalah alamatun ala qabuli Ramadan. Kalau kita puasa lagi setelah Ramadan, itu tanda-tanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah. Kok bisa begitu? Karena para ulama mengatakan thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala dari perbuatan baik adalah engkau melakukan perbuatan baik lagi setelahnya. Puasa Ramadan sudah kita lakukan. Tandanya Allah terima puasa kita apa? Kita nggak kapok melakukan puasa, tapi puasa lagi. Meskipun tetap saja puasa Syawal hukumnya sunnah. Seandainya ada yang tidak puasa Syawal, bukan berarti Ramadan nggak diterima, bukan begitu. Tapi mari kita munculkan dalam diri kita tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah. Kemarin kita puasa Ramadan, munculkan sekarang pada bulan Syawal bahwa Allah terima puasa kita, yaitu kita lakukan puasa lagi. Demikian juga amal yang lain. Ke Ramadan kemarin kita salat tarawih, munculkan tanda tarawih kita diterima oleh Allah. Bagaimana itu? Lakukan tarawih pada bulan Syawal sampai Ramadan lagi. Tapi tarawihnya Syawal jangan berjamaah, sendiri-sendiri saja. Karena salat tarawih berjamaah hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Selain Ramadan enggak. Pada bulan Ramadan kita baca Quran setiap hari. Nah, tanda bahwa baca Quran kita diterima oleh Allah gimana? Syawal ini kita masih baca setiap hari. Tapi kalau Ramadan baca Quran, habis itu setelah Ramadan nggak baca lagi sampai Ramadan berikutnya. Ini tanda-tanda khawatir, tanda-tanda tidak diterima oleh Allah. Kamu sepanjang tahun nggak baca Quran, kok Ramadan baca Quran? Ya karena saya pekewoh, tetangga-tangga saja pada tadarus, saya nggak ikut tadarus pekewoh. Pekewoh itu nggak ada pahalanya itu. Maka mari munculkan ya tanda diterima amal kita oleh Allah dengan melanjutkan pada bulan ini. Inilah kaidahnya thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala atau ganjaran dari perbuatan baik yang kita lakukan adalah melakukan kebaikan lagi setelah itu. Ini perkataan para ulama, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lain, bahwasanya puasa Ramadan yujibu maghfirah, menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu muawadatus siyami ba'dal fitri syukran li hadhihi ni'mah. Maka puasa lagi setelah Ramadan itu fungsinya sebagai syukur terhadap nikmat Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pasti punya dosa, Pak. Tapi tidak ada jaminan dia mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, maka kalau orang yang puasa Ramadan itu dijamin oleh Allah mendapatkan ampunan, mestinya kita bersyukur kepada Allah. Ini ada satu amal yang menyebabkan jaminan ampunan dari Allah. Apa enggak bersyukur kita sama Allah? Nah, syukurnya dimunculkan dalam bentuk puasa Syawal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddah. Kalau kalian sudah menyempurnakan puasa Ramadan, walitukabbirullah, kalian bertakbir kepada Allah, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi setelah selesai Ramadan disuruh bersyukur. Syukurnya bagaimana? Antara lain takbir. Maka kenapa ada takbiran Idul Fitri? Itu karena syukur terhadap nikmat puasa Ramadan sudah diselesaikan. Dengan menyelesaikan puasa Ramadan dapat ampunan dari Allah. Kita perlu syukur. Syukurnya takbiran. Demikian juga termasuk syukur adalah puasa lagi setelah Ramadan. Kemudian, ini majelis pertama sudah selesai yang dibahas oleh beliau. Nah, kita lanjutkan majelis yang kedua. Al-majlisul tsani, majelis yang kedua. Fi dzikril haji, tentang ibadah haji, wa fadlihi, dan kelebihannya, fadilahnya, wal hathi alaih, dan hasungan untuk melakukan ibadah haji.
Kenapa ibadah haji dibahas oleh beliau pada bulan Syawal? Apa nyambungnya ibadah haji dengan bulan Syawal? Nyambungnya adalah kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Surat Baqarah ayat 197. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Maksudnya ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu. Enggak bisa setiap bulan kita haji. Kalau umrah bebas sepanjang tahun. Meskipun faktanya kita tidak bisa umrah pada bulan-bulan haji. Kemarin saya sama beberapa teman mengusahakan untuk umrah backpacker tanpa ikut biru. Tapi ternyata visanya sudah tutup. Tanggal berapa? Tanggal 5 bulan Mei ini. Padahal kita baru dapat paspor tanggal 4. Sementara untuk membuat visa perlu waktu 3 harian. Nah, berarti sudah nggak mungkin. Maka tidak jadi umrah. Karena visanya telat. Visanya apa? Telat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang diketahui. Bulan apa saja? Para ulama katakan 3. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Itulah Ashhurum Ma'lumat. Makanya wajar kalau haji dibahas oleh beliau pada bulan Syawal ini. Jadi panjenengan kalau mau melakukan haji, setarnya di bulan Syawal. Boleh enggak? Sah. Tapi tetap saja ya, nanti ibadah aktivitas manasikul hajinya tetap dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu romyun, melempar jumroh, nahrun, menyembelih binatang, halqun, gundul, tawafun, tahifadah. Ini tetap tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau setarnya Syawal, bisa, nggak ada masalah. Berarti panjenengan hajinya lama banget. Dari bulan Syawal sampai Dzulqa'dah, sampai nanti 10 Dzulhijjah. Tapi rata-rata orang nggak seperti itu. Tapi seandainya mau, silahkan, nggak ada masalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul a'mal, amalan yang paling utama ada 3. Pertama, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasul. Thumma jihadun fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Thumma hajjun mabrur, kemudian haji yang mabrur." Beliau mengatakan, hadhil a'malu thalathah, 3 amalan ini, yaitu iman, jihad, dan haji, tarji'u fil haqiqah ila amalain, kembali hakikatnya kepada 2 amal saja. Yang pertama adalah al-iman, iman kepada Allah, membenarkan total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, sungguh-sungguh di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan, haji ini juga mengandung jihad. Jihad itu kan kita mengerahkan harta, kita mengerahkan tenaga untuk perang. Nah, haji sama juga. Haji tanpa badan kita, nggak bisa. Badan kita harus ikut. Haji tanpa duit, nggak mungkin. Safar perlu duit. Kemudian selama tinggal di sana perlu makan, perlu hotel, semuanya perlu duit semuanya. Nah, maka haji ini mengandung nilai jihad, yaitu sungguh-sungguh di dalam kita menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena kita kerahkan diri kita plus kita kerahkan harta kita. Kemudian di sini beliau membahas macam-macam jihad. Ada 2 macam. Ada jihad harta, jihad perang, ada jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu fi ta'atillah, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekarang di Indonesia tidak ada jihad perang, jangan lalai untuk memerangi nafsu kita. Bahkan memerangi nafsu ini lebih penting daripada memerangi orang-orang kafir. Dari sisi orang kafir itu kalau tidak menyerang, maka kita tidak perlu memerangi mereka. Tapi kalau mereka menyerang, baru kita perlu. Meskipun tetap jihad tolab, yaitu mengirimkan pasukan-pasukan perang ke negara-negara kafir disyariatkan. Tapi maksudnya fakta di Indonesia, kalau orang kafir tidak nyerang kita, kita tidak perlu nyerang mereka. Sama-sama damai, ya, seperti di Indonesia ini. Tapi kalau jihad hawa nafsu, ini perlu setiap saat. Karena nafsu kita ada dalam diri kita. Kalau kita tidak memerangi nafsu kita, maka kita akan kalah dengan nafsu kita. Nafsu membisikkan keburukan, kita tidak perangi, akhirnya takluk sama nafsu.
Kemudian mulutnya mengatakan apa? Sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Kemudian tangannya melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kakinya melangkahkan kepada tempat yang tidak boleh dia langkahkan. Matanya melihat kepada sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Itu karena nafsunya tidak diperangi. Makanya saya katakan memerangi nafsu lebih penting daripada memerangi kafir, orang kafir dari sisi ini. Orang kafir tidak setiap saat kita perlu perangi, tapi nafsu setiap saat perlu kita perangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mujahid, orang yang berjihad, manjahada nafsahu fillah, orang yang memerangi nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang perang, maka seseorang sahabat Nabi ditanya tentang perang, maka dia menjawab, ibda binafsik, kamu mulai dulu memerangi dirimu sendiri. Faghzuha, maka perangilah dirimu sendiri. Wabda binafsika fajahidha, kamu mulai dengan dirimu sendiri, kamu jihati dirimu sendiri. Wa a'zamu mujahadatin nafsi ala ta'atillah, dan paling besarnya memerangi nafsu untuk mentaati Allah adalah imaratu buyutihi bidzikri wat ta'ah, memakmurkan rumah-rumah Allah dengan amalan zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fatwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang tanya, wahai sahabat Nabi, bagaimana hukumnya perang? Maka beliau menjawab, kamu perangi dirimu sendiri. Kamu mulai dulu dengan perang melawan hawa nafsumu. Perang melawan nafsu saja belum bisa, mau nantang musuh yang punya senjata. Nggak akan bisa nanti. Perangi dulu nafsu, kalau sudah bisa merangi nafsu, silahkan perangi musuh. Mungkin bisa insya Allah. Tapi sama nafsu saja takluk, kalah, maka kalau memerangi orang kafir, bisa jadi semakin kalah. Nah di sini yang bagus adalah beliau berfatwa, ini seorang sahabat Nabi nggak disebutkan namanya, bahwasanya memerangi nafsu yang paling besar itu adalah memakmurkan rumah-rumah Allah dengan zikir dan taat. Panjenengan datang ke masjid untuk sholat jamaah, ini memerangi nafsu namanya. Karena nafsu pengennya sholat aja di rumah. Apalagi imamnya lama sholatnya, males sholat jamaah ke masjid. Anak-anak saya kalau saya ajak ke Masjid Mujahidin itu masjid yang paling dekat dengan rumah saya, mereka jawabnya nggak mau mujawab. Kenapa nggak mau? Karena sholatnya lama katanya. Memang imamnya itu kalau baca pelan-pelan, pelan-pelan, sehingga surat yang sebenarnya tidak panjang jadi panjang karena pelan-pelan. Mereka pilihnya masjid yang agak jauh. Kenapa? Sholatnya lebih cepat. Yaitu untuk anak-anak oke lah. Tapi orang-orang sudah seperti kita, nggak sepantasnya seperti itu. Maka sholat jamaah ke masjid ini sama dengan memerangi nafsu kita yang pengennya tidak ke masjid. Demikian juga hadir pengajian. Apakah hadir pengajian ini memerangi nafsu? Memerangi nafsu. Nafsu kita pengennya ontang-ontang aja di rumah. Duduk-duduk saja di rumah. Tidak usah pergi kemana-mana. Tetapi ada undangan pengajian kemudian kita datang. Ini berarti memerangi nafsu. Ini menurut fatwa sahabat tadi, itu adalah a'zamu mujahadatin nafsi ala ta'atillah. Itu adalah memerangi nafsu yang terbesar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya, kata beliau adalah ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 18. Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah." Tiada lain yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, dan menegakkan salat, dan membayarkan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan sekarang berada di masjid, ini bersyukurlah kepada Allah, karena termasuk tanda iman kepada Allah adalah memakmurkan masjid. Dalam hadis yang marfu' disebutkan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid." Kalau kalian melihat seseorang biasa datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwa dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memang sanadnya dhaif, tetapi hadis ini dikuatkan dengan ayat tadi, yaitu surat At-Taubah tadi. Baik, kemudian beliau membahas secara lengkap tentang masalah haji, tetapi enggak usah kita bahas semuanya. Kita loncat kepada majelis yang ketiga. Al-majlisus tsalits, majelis yang ketiga, fima yaqumu maqamal hajj. Amalan-amalan yang sebanding dengan haji,
wal umrah, dan sebanding dengan umrah, indal ajzi anhuma, ketika tidak mampu melakukan haji dan umrah. Jadi Allah itu maha rahmat, sehingga Allah tahu ada hamba-hambanya tidak punya duit untuk haji, ada hamba-hambanya tidak punya duit untuk umrah. Haji berapa itu bayarnya? Mungkin 40 juta. Umrah berapa itu? Mungkin 25-an atau 24-an. Kemarin saya dapat informasi yang paling murah. Nah, maka tidak semua orang punya duit 25 juta, tidak punya duit 40 juta. Nah, sekarang apa amalan-amalan yang sebanding dengan ibadah haji dan umrah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa hadis yang sangat banyak. Kita temukan bahwasanya ada amal-amal yang sebanding dengan haji dan umrah. Tapi ternyata di sini beliau menampilkan hadis-hadis yang tidak sangat jelas menunjukkan hal tersebut. Karena itu saya ingin tampilkan hadis yang lain yang tidak disebutkan di sini. Kita cari dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Saya tulis Al-Hajj. Saya temukan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, ila salatin maktubah, menuju salat 5 waktu, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahalanya seperti orang haji yang melakukan ihram. Jadi salat 5 waktu itu sebenarnya sudah pahalanya senilai haji, Pak. Maka orang yang paham ini tidak akan lewat atau absen dari salat 5 waktu ke masjid. Kharaja, keluar, ini maksudnya keluar ke masjid. Tapi paling bagus dari rumah sudah wudu, karena di sini dikatakan min baitihi mutatahhiran, dari rumahnya sudah bersuci. Meskipun seandainya dari rumah belum bersuci, kemudian wudunya di masjid, bisa jadi juga sama dapat fadilah ini. Mungkin Nabi mengatakan ini karena zaman dulu tidak disiapkan keran-keran untuk wudu di Masjid Nabawi. Masih sederhana kan dulu masjid, ya, belum seperti sekarang. Nah, maka beliau sampaikan seperti ini. Mungkin. Tapi supaya sesuai dengan lafal atau teks hadis, maka paling bagus kita wudu di rumah saja. Wa man kharaja ila tasbihid duha, dan barang siapa yang keluar menuju salat sunnah duha, la yansibuhu illa iyah, semata-mata untuk salat duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti orang yang melakukan umrah. Jadi umrah setiap hari bisa. Ada seseorang saya tanya, sudah umrah Pak? Maka dia menjawab, alhamdulillah sudah Ustaz, umrah setiap hari. Nah, saya paham maksud dia adalah salat duha. Atau salat sunnah isyraq. Salat subuh kita di masjid, habis itu zikir, wirid, sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, baru kita salat sunnah 2 rakaat, kemudian pulang. Atau pulang, kemudian salat sunnah 2 rakaat di rumah juga nggak apa-apa. Nah, maka itu seperti pahala haji dan umrah sebagaimana hadis yang terkenal. Tapi kalau di sini, salat duha saja sudah mendapatkan pahala umrah. Maka orang yang paham hadis ini, tampaknya dia tidak akan mau meninggalkan salat duha. Pahalanya besar seperti orang umrah. Kalau panjenengan mendengar informasi tetanggamu umrah, nah, maka nggak usah merasa iri. Wah, kok dia bisa umrah, saya nggak bisa. Cukup ambil air wudhu, salat duha 2 rakaat, sudah dapat pahala seperti dia. Dia pahala umrah, tapi mengeluarkan duit banyak, 25 juta. Ini kita nggak mengeluarkan duit apapun, wudhu saja, kemudian salat sunnah 2 rakaat saja, sudah dapat pahala umrah, sama. Kharaja ila tasbihid duha, keluar menuju salat sunnah duha. Keluar kemana? Muncul pertanyaan. Kalau tadi kan kharaja, keluar kepada salat fardu, ini kan keluar ke masjid. Lah ini keluar salat duhanya kemana ini? Diperselisihkan oleh para ulama. Madhab Syafi'i mengatakan, karena di sini kharaja, keluar, berarti ya maknanya sama dengan kalimat sebelumnya. Sebelumnya itu keluar ke masjid, berarti salat duha pun disunnahkan keluar ke masjid.
Maka dalam mazhab Syafi'i lebih utama sholat duha di masjid daripada di rumah. Kenapa? Karena ada hadis yang khusus menghasung kita untuk khoroja, keluar ke masjid. Pendapat yang kedua, dan ini yang saya pilih, bahwasanya keluar di sini bukan keluar menuju ke masjid, tetapi keluar dari aktivitas-aktivitas dunia dia. Waktu duha itu kan waktu beraktivitas. Nah, aktivitasnya kita lepas dulu, kita keluar dulu. Kemudian menuju sholat duha. Kenapa dipahami seperti ini? Supaya tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan, afdalus sholati, salat yang paling utama, salatul mar'i fi baitih, salatnya seseorang di rumahnya masing-masing, ilal maktubah, kecuali salat fardu. Salat duha termasuk apa? Salat sunnah. Berarti salat duha lebih utama di rumah masing-masing. Kalau kita menafsiri salat duha lebih utama di masjid, bertentangan dengan hadis ini. Maka supaya dua hadis ini tidak bertentangan, karena sama-sama hadisnya sahih, kita pahami dengan pemahaman yang kedua. Tapi saya tidak mengharuskan panjenengan mengikuti yang saya pilih. Panjenengan mengikuti madhab Syafi'i, silahkan. Saya pilih sholat duhanya di masjid sesuai madhab Syafi'i, silahkan. Sebagian orang itu sukanya sholat duha di masjid. Kenapa? Masjidnya dekat dengan rumah. Terus masjidnya sepi. Sholatnya duha bisa lebih khusyuk. Kalau di rumah banyak rame anak-anak. Mungkin anak-anak nyetel murattal atau nyetel TV dan sebagainya, mengganggu aktivitas sholat duha. Nah, maka dia lebih suka di masjid. Silahkan, gak ada masalah. Kalau saya pribadi lebih suka sholat duha di rumah masing-masing. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin yang dapat kita pelajari dari kitab karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ringkasnya, satu, bahwasanya setelah Ramadan kita disunahkan untuk tetap berpuasa, dan faedahnya sangat banyak sekali. Dan yang kedua, pada bulan Syawal ini sudah boleh kita memulai ibadah haji. Dan yang ketiga, bahwa ada amalan-amalan yang lain yang senilai dengan ibadah haji bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan ibadah haji maupun ibadah umrah. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada sisa waktu 4 menit, kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo, Pak. Pertanyaan dari mana sumbernya ini? Oke, monggo, silakan.